Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fitri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu proyek akhir optik yang berjudul Analisis Perbandingan Kandungan Klorofil pada beberapa jenis sayuran sawi sebagai alternatif bahan dasar food supplement. Kemudian next, jadi nantinya saya akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, pada pendahuluan ini, di sini terdapat gambar klorofil dan eh, apa ini, food supplement. Nah, pada klorofil ini, apa sih klorofil itu? Klorofil itu merupakan salah satu pigmen terkandung dalam batang tanaman dengan jumlah terbesar dibagi menjadi proses kehidupan tanaman melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Sebagian besar klorofil itu ditemukan di daun, tetapi bagian lain dari tumbuhan seperti batang hanya mengandung klorofil dalam jumlah terbatas. Jadi klorofil terbesar itu terdapat pada daun. Kemudian di sampingnya itu ada suplemen makanan. Jadi salah satu suplemen makanan yang telah dikonsumsi adalah liquid klorofil atau klorofilin yang berbahan dasar dari ekstrak klorofil daun alfa-alfa. Jadi suplemen tersebut telah banyak eh, diperdagangkan sebagai suplemen siap saji. Selain berbahan dasar tanaman alfa-alfa, suplemen siap saji berbahan dasar klorofil juga sudah diproduksi dari alga, contohnya spirulina sejenis alga biru, hijau, dan chlorella sejenis alga hijau. Nah, penelitian ini dilatar belakangi eh, yaitu untuk mengeksplorasi kandungan klorofil pada tanaman sayuran serta untuk mengkaji potensi tanaman sayuran sebagai alternatif bahan dasar food suplemen. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari sumber klorofil dari beberapa jenis sawi tersebut. Next, tinjauan pustaka. Di sini ada gambar klorofil, sayuran, beberapa jenis sawi, dan food supplement. Nah, di sini klorofil itu dapat dimanfaatkan sebagai food supplement yang dimanfaatkan untuk membantu mengoptimalkan fungsi metabolik, sistem imunitas, detoksifikasi, meredakan radang, dan menyeimbangkan sistem hormonal. Klorofil juga merangsang pembentukan darah karena menyediakan bahan dasar dari pembentuk hemoglobin. Peran ini disebabkan karena struktur klorofil yang mempunyai hemoglobin darah dengan perbedaan pada atom penyusun inti dari cincin porfirinnya. Nah, kemudian kandungan klorofil di dalam sayuran daun merupakan salah satu kriteria penting untuk menentukan kandungan zat gizi sayuran daun. Nah, di sini ada di gambar sayuran. Sayuran itu merupakan jenis makanan yang penting bagi manusia untuk menjaga kesehatan, seperti bayam, terus kemangi, kangkung, salah satunya yaitu sawi. Nah, selain kaya akan vitamin, sayuran juga mengandung berbagai unsur seperti mineral, zat kapur, zat bersih, fosfor, dan sebagainya. Nah, asupan yang kita pakai nanti kan sayuran sawi. Nah, asupan pada sayuran sawi itu yang tinggi mengurangi resiko penyakit kronis yang berkaitan dengan usia, seperti penyakit kardiovaskular dan penyakit degeneratif lainnya dan beberapa jenis kanker. Hal ini berhubungan dengan kemampuan antioksidan dari kandungan senyawa sayuran sawi. Sawi mengandung beberapa jenis senyawa antara lain klorofil, karotenoid, flavonoid, dan fenoid. Nah, sawi merupakan tumbuhan dari marga Brassica yang banyak dimanfaatkan daun dan bunganya sebagai bahan pangan. Sawi terdiri dari beberapa spesies yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain, seperti sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy yang nantinya kita gunakan untuk praktikum.
project akhir nanti. Jadi penggunaan ekstrak daun alfalfa sebagai food supplement mengalami kendala daerah tumbuh. Hal ini disebabkan karena jenis tanaman tersebut merupakan anggota Leguminosae dari beberapa subtropik, sehingga budidaya ini memerlukan iklim yang sejuk. Hal ini pula yang mendorong penelitian dalam rangka eksplorasi sumber klorofil dari berbagai jenis tanaman. Tanaman yang dapat digunakan sebagai food supplement adalah sayuran hijau yang sering dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, seperti daun kemangi, terus ada bayam, ada singkong, ada kangkung, dan salah satunya sawi. Next. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini, langkah pertamanya itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya itu seperti spektrofotometer, labu ukur, beker glass, mortar dan alu, timbangan analitik, pipet, tetes, eh, tabung reaksi, gelas kimia 50 mili, kuvet, tube, dan corong. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan itu ada aseton 80%, terus ada aquades, ada kertas saring, dan sampel yang digunakan seperti beberapa jenis sawi, sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy. Nah, tahap pertamanya itu yang dilakukan, tahap selanjutnya itu yaitu pengolahan sampel. Pengolahan sampel itu terdiri dari pengambilan sampel, pencucian sampel, pemisahan sampel itu seperti kayak daun sawi hijau, daun sawi putih, dan pakcoy itu dipisahkan dan dikeringkan secara sendiri-sendiri. Nantinya pengeringan sampel, penghalusan, dan pengayakan sampel dilakukan. Jadi sampel yang telah diambil dan dikumpulkan dicuci dengan air mengalir hingga bersih untuk membersihkan kotoran atau debu yang menempel. Lalu dipisahkan antara sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy. Setelah itu dihaluskan dengan menggunakan mortar hingga halus. Penghalusan dan pengayakan sampel dilakukan untuk memperluas sampel yang akan dibersentuhan dengan larutan yang digunakan pada proses ekstraksi. Nah, serbuk yang digunakan masing-masing sebanyak 1,25 gram. Jadi setiap daun yang kita akan uh, diayak itu daun sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy itu kita membutuhkan masing-masing beratnya 1,5 gram dengan tambahan pelarut aseton 80% sebanyak 25 mili. Jadi perbandingannya 1,25 gram dengan 25 mili aseton. Kemudian sampel daun sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy yang sudah diberi pelarut aseton 80% itu disaring menggunakan kertas saring dan ditaruh di gelas ukur kimia itu, eh, gelas kimia yang 50 mili saja, tapi nanti isinya hanya 20 mili saja. Kemudian disaring, setelah itu diukur menggunakan spektrofotometer FIS pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Nah, di sini saya menggunakan panjang gelombang 663 nm dan 645 nm untuk aseton 80%. Next. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Jadi pengujian spektrofotometer FIS ini menghasilkan nilai absorpsi pada setiap panjang gelombang. Nilai absorpsi yang digunakan untuk menentukan kadar klorofil dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi kita menggunakan persamaan ini pelarut aseton 80%, klorofil A itu sama dengan 12,7 dikali absorpsi dari 645 dikurang 2,69 dikali absorpsi dari 663, nanti hasilnya mg per liter. Kemudian klorofil B juga, jadi untuk 12,7 dan ini dan 2,69 itu sudah ketetapan. Nah, klorofil B juga 2,9 dan 4,68 itu sudah ketetapan dari sananya. Nantinya hasilnya ditotal dan menghasilkan hmm, untuk yang klorofil A dan klorofil B itu nanti hasilnya itu seperti pada tabel 5.2. Nah, untuk yang klorofil total itu hasilnya seperti tabel 5.3 hasil akhirnya. Nah, pada saat
diukur menggunakan spektrofotometer, ini kita menghasilkan tabel murninya itu 5.1, yaitu data hasil sementara. Jadi, data sementara itu kita dapatkan di 5.1 dengan aseton lambda aseton sekian, panjang aseton sekian, dan di sini dihasilkan sawi hijau 1,8 pada panjang gelombang 645 dan 663 sama dengan 2,815 dan seterusnya. Nah, dari tabel 5.3 itu kita bisa tunjukkan bahwa sawi hijau itu yang paling besar. Jadi pada ketiga tabel berikut merupakan penentuan kadar klorofil pada beberapa macam ekstrak daun sawi pada pelarut aseton 80%. Data hasil pengamatan terhadap pengukuran kadar klorofil beberapa jenis tanaman sayur yang berpotensi sebagai bahan dasar food supplement pada daun sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy menunjukkan bahwa adanya perbedaan jumlah klorofil yang terkandung pada bagian daun dari tanaman sayuran tersebut dapat dilihat dari ketiga tabel tersebut. Nah, pada tabel 5.3 menunjukkan kandungan klorofil sawi hijau, sawi putih, dan pakcoy. Nah, klorofil total tertinggi terdapat pada sawi hijau yaitu dengan kadar klorofil tertinggi 58,93 mg per liter, miligram per liter. Dan kandungan klorofil terendah itu terdapat pada sawi putih dengan total kandungan klorofil 4,83446 miligram per liter. Oleh karena itu, dari ketiga sayuran yang disebutkan di atas, daun sawi hijau merupakan suplemen yang paling tinggi memungkinkan karena memiliki kandungan klorofil yang paling tinggi dibandingkan dengan daun sawi putih dan pakcoy. Nah, hasil pengukuran kandungan klorofil menunjukkan bahwa semua sampel tumbuhan yang diperiksa memiliki kandungan klorofil yang cukup tinggi. Nah, kenapa sih kok hasilnya beda-beda? Kenapa sawi hijau itu lebih tinggi daripada sawi putih dan pakcoy? Jadi, eh, kemampuan daun sawi hijau itu dalam menangkap pancaran energi cahaya lebih efisien dibanding sawi putih dan pakcoy. Oleh karena itu, laju fotosintesis pada sawi hijau lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi klorofil A dan klorofil B itu juga berperan dalam proses fotosintesis tanaman. Klorofil B itu berperan sebagai antena fotosintesis yang mengumpulkan cahaya kemudian meneruskan ke pusat reaksi. Kandungan klorofil di dalam sayuran daun merupakan salah satu kriteria penting untuk menentukan kandungan zat gizi sayuran daun. Jadi klorofil diketahui berperan sebagai antioksidan bagi tubuh dan manfaat klorofil itu juga sangat banyak untuk eh, sebagai bahan dasar suplemen pangan atau pangan fungsional. Nah, faktor yang mempengaruhi klorofil suatu tanaman antara lain jadi faktornya itu ada beberapa yaitu faktor umur tanaman, morfologi daun, dan faktor genetik. Jadi umur daun dan stadium fisiologis tanaman merupakan faktor yang menentukan kandungan klorofil. Dengan setiap jenis usia yang sama memiliki komposisi kimia yang berbeda dan jumlah genom yang berbeda. Ini juga mengarah pada metabolisme yang bervariasi sesuai dengan metabolisme substrat dan enzim. Kemampuan daun sawi hijau dalam menangkap energi cahaya radiasi lebih efisien dibanding daun sawi putih dan pakcoy. Penyebaran klorofil pada daun berbeda-beda, antara lain dipengaruhi oleh warna daun. Semakin hijau daunnya, semakin tinggi kandungan klorofilnya. Jadi pada perbedaan kandungan klorofil tanaman tersebut disebabkan lebih dominannya jumlah pigmen daun lain atau faktor adaptasi tanaman. Hal ini tercermin dari morfologi daun sawi hijau, pakcoy, dan yang berwarna hijau tua, sedangkan sawi putih yang berwarna hijau muda. Sehingga kandungan klorofil daun sawi hijau dan pakcoy itu lebih tinggi dibandingkan sawi putih. Jadi permukaan daun juga secara efisien menangkap energi cahaya untuk fotosintesis pada tingkat cahaya terendah. Morfologi daun sawi hijau dan pakcoy yang luas memungkinkan penangkapan cahaya yang optimal. Selain itu, ketebalan daun dapat mempengaruhi kandungan klorofil. Jadi morfologi daun tipis biasanya sedikit layu saat dipetik menyebabkan klorofil mudah terurai. Next.
Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi dari hasil pengukuran kadar klorofil tadi menunjukkan bahwa sayuran sawi jenis sawi hijau atau nama lainnya Brassica rapai memiliki kadar klorofil tertinggi yaitu 58,9 mg per liter. Setelah itu disusul dengan pakcoy Brassica rapael yaitu menunjukkan kadar klorofil sebesar 39,216 miligram per liter. Sedangkan yang terkecil, terendah, itu terdapat pada sawi putih, yaitu dengan nama lain Brassica juncaea L, itu sebesar 4,883 miligram per liter. Dari ketiga jenis tanaman tersebut, ketiga, ketiga jenis tanaman sayuran tersebut berpotensi sebagai bahan dasar food supplement di mana yaitu sawi hijau dan pakcoy di mana sawi hijau itu merupakan memiliki kandungan klorofil tertinggi dan disusul dengan pakcoy dan yang terendah itu terdapat pada daun sawi putih. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.